Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun bermula ini itu masalah. Masalatun bermula ini itu masalah. Idza qila di mana-mana diceritakan. Idza qila di mana-mana diceritakan. Laka kepadamu. Laka kepadamu. Wa kaifa dan itu bagaimana. Wa kaifa dan itu bagaimana. Tu'minu bermula mengimankan kalian. Tu'minu bermula mengimankan kalian. Bil anbiya'i akan para nabi. Bil anbiya'i akan para nabi. Fal jawabu maka bermula jawabannya. Fal jawabu maka bermula jawabannya. Itu anna awalal anbiya'i. Itu anna awalal anbiya'i. Sesungguhnya yang awal para nabi. Sesungguhnya yang awal para nabi. Itu Adamu Nabi Adam. Itu Adamu Nabi Adam. Alaihi kepada Nabi Adam. Kepada Nabi Adam. Assalamu bermula keselamatan. Assalamu bermula keselamatan. Wa akhiruhum dan bermula akhirnya para nabi. Wa akhiruhum dan bermula para nabi. Itu Muhammadun Nabi Muhammad. Itu Muhammadun Nabi Muhammad. Sholawatullahi bermula beberapa rahmat Allah. Sholawatullahi bermula sholawatullah. Itu alaihim semoga tetap kepada para anbiya. Alaihim Anbiya ajma'ina semuanya. Ajma'ina semuanya. Kulluhum bermula seluruh para anbiya. Kulluhum bermula seluruh para anbiya. Kanu itu kanu ada para anbiya. Itu kanu ada para anbiya. Itu mukhbirina yang menyampaikan semuanya. Itu mukhbirina yang menyampaikan semuanya. Nasihina yang memberi nasihat semuanya. Nasihina yang memberi nasihat semuanya. Shodiqina yang benar semuanya. Shodiqina yang benar semuanya. Mubalighina yang menyampaikan semuanya. Mubalighina yang menyampaikan semuanya. Amirina yang memerintah semuanya. Amirina yang memerintah semuanya. Nahina yang melarang semuanya. Nahina yang melarang semuanya. Umana Allahi yang menjadi kepercayaan Allah. Umanallahi yang menjadi kepercayaan Allah. Ta'ala maha tinggi Allah. Ta'ala maha tinggi Allah. Maksumina yang dijaga semuanya. Maksumina yang dijaga semuanya. Minazilali dari dosa kecil. Minazilali dari dosa kecil. Wal kabairi dan dosa besar. Wal kabairi dan dosa besar. Wa mahabbatuhum dan bermula mencintai anbiya. Wa mahabbatuhum dan bermula mencintai para anbiya. Itu syaratul imani syarat keimanan. Itu syaratul imani syarat keimanan. Wa bugduhum dan bermula membenci para anbiya. Wa bugduhum dan bermula membenci para aulia. Itu kufrun kufur. Itu kufrun kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya. Masalah untuk malam ini yaitu idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara mengimankan kepada anbiya. Kita mempercayai dengan adanya utusan atau para anbiya, tapi sebelum kita melebar kemana-mana,
kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan nabi dan apa yang dinamakan dengan rasul. Karena nabi dan rasul itu berbeda. Jadi nabi ataupun rasul itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi ada bahkan banyak poin-poin yang menjadi pembeda pula. Salah satu contohnya, kita makan nabi dan rasul pun sama makan. Tapi yang menjadi pembeda adalah kalau nabi dan rasul makannya itu sedikit karena seringnya puasa. Tapi kalau kita sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Kalau nabi dan rasul itu tidurnya sedikit-sedikit. Tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur. Bedanya tidak terlalu jauh. Itu nabi dan rasul. Kemudian kalau nabi adalah insanun basarun uhiya ilaihi walam yumar bitablighihi. Kalau nabi manusia yang mendapatkan wahyu dan tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, itu nabi. Dan rasul sebaliknya, manusia biasa yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan nabi itu diutus kepada umat yang sudah beriman, tapi rasul diutus untuk umat-umat yang belum beriman kepada Allah. Makanya perjuangannya pun beda. Dan setiap para utusan Allah itu memiliki kelebihan atau memiliki keanehan yang di luar nalar, yang sering dinamakan, bukan sering, yang dinamakan dengan mukjizat. Jadi kadang aneh di luar sana, ada sedikit keanehan, dia menyebutkannya mukjizat. Ketika ada orang sakit yang hampir mati, bahasanya ya kita mengharapkan mukjizat saja. Emang nabi, emang rasul kan enggak? Ya mungkin mereka enggak paham. Nah, untuk kita jangan sampai tertukar seperti itu karena nama-namanya beda. Kalau keanehan atau keunggulan yang ada di para rasul adalah namanya mukjizat. Kemudian di para wali namanya karomah. Di orang-orang mukmin namanya maunah. Ada calon nabi namanya irhas. Kalau kita mungkin bisa masuk ketika kita memiliki keanehan atau keajaiban yang di luar nalar, bisa ya mudah-mudahan masuknya ke maunah. Mudah-mudahan. Jangan sampai naudzubillah itu istidraj. Ada istidraj. Panyungkun di pangeran. Panyungkun ke apa ya? Panglulu. Sungkunan ke apa sih ya? Yungkulu. Nyungkun. Ana wong bisa hilang. Ana wong bisa mabur. Kita lihat dulu fi'il, fa'il dan maf'ulnya. Fi'ilnya itu kan pekerjaannya apa sehari-harinya. Maf'ulnya kerjaan itu dibuat untuk apa? Terus yang diamalkannya itu apa? Jangan-jangan istidraj, sungkunan. Apa sungkunan kayak apa sih bahasanya? Nyungkun lah, nyungkun, panyungkun. Jangan sampai kita terlalu percaya diri ketika memiliki keanehan. Ini adalah maunah, apalagi ini adalah mukjizat. Kan bukan nabi, bukan rasul. Jadi ketika kita memiliki keanehan, untuk jaga-jaga istighfar kepada Allah. Ya Allah, itu naon gitu. Ini tuh apa? Kenapa saya memiliki keanehan? Ada apa ini gitu kan? Jangan kemudian terlalu kepedean, kemudian banyak pamer kepada orang lain. Bisi teh mah bokat. Ternyata kok adalah sungkunan dari pangeran istidraj. Ya model orang-orang yang udah kelihatan lah ilmu salah tapi punya keanehan. Awas. Kayak sungkunan sing pangeran. Nah, terus jawabannya gimana ketika ada pertanyaan bagaimana cara mengimankan kita kepada para anbiya? Fal jawabu anna awalal anbiya Adam alaihi salam. Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Secara dohir makhluknya adalah Nabi Adam. Tapi di riwayat lain, di penjelasan lain adalah Nabi Muhammad. Tapi nurnya, cahayanya Nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi yang diciptakan adalah Nabi Adam. Kemudian wa akhiruhum Muhammadun sholawatullahi alaihim ajmain. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Gitu.
Itu kalau ada lagi nabi yang mengaku-ngaku nabi, jelas itu bukan nabi, jelas itu bukan rasul, karena kan bukan lagi rahasia lah. Banyak zaman sekarang bermunculan yang mengaku-ngaku nabi. Dulu pernah ada Mirza apa ya? Gulam Ahmad. Kalau di Garut, lightly on nyebut Garut, ada Musadek gitu kan, banyak lah itu. Dan yang anehnya tuh dipercaya dan banyak pengikutnya. Sing aneh kayak gue, berarti ternyata kan masih banyak orang-orang yang mudah dipengkolkan keimanannya, masih banyak orang yang belum paham dasar-dasarnya seperti apa. Terus ini sih makanya ajma'ina kulluhum kanu mukhbirina nasihina. Mukhbirina, semuanya, semua utusan Allah itu mukhbirina, yang menyampaikan kabar. Maksud kabar di sini adalah hal-hal gaib. Gaib maning baik. Hal-hal gaib. Poin-poinnya menjelaskan, menyampaikan keberadaan surga, keberadaan neraka, haud, telaga, sirot, gitu kan. Terus ada lagi mizan, ada lagi mahsyar, mukhbirina, dan lain-lain lah. Itu yang menyampaikan sesuatu yang sifatnya gaib. Jadi gaib itu bukan hanya gaib horor gitu. Gaib itu kan yang tidak terlihat, tapi ada, tapi gaib gitu, nggak kelihatan. Itu mukhbirina. Kemudian tidak ada unsur kebohongan sedikit pun, karena nanti di depan ada sodikina gitu. Kabar yang telah disampaikan oleh para rasul, para utusan, semuanya benar. Karena yang, kalau bahasa sederhananya, yang mendidik nabi dan rasul itu bukan manusia lagi, tapi langsung dari Allah melewati wahyu. Nah, wahyu itu kan prosesnya beda-beda. Ada yang melalui impian, ada yang melalui titipan, dititipkan kepada malaikat Jibril, ada lagi yang tanpa penghalang. Contoh ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ketika mendapat oleh-oleh sholat 5 waktu, itu kan posisinya langsung tanpa perantara malaikat Jibril, karena malaikat Jibril mah ngawal ketika Isra Mi'raj, yang ngawal kan. Oleh-oleh Isra Mi'raj kan sholat yang pertamanya 50 waktu. Ketika turun pulang dapat oleh-oleh, kalau nggak salah please ya, ketemu karo nabi siapa kan? Kalian ketemu dengan nabi yang lain lah, kuat salah. Ditanya, ya Rasulullah, jere wong kene nang udah oleh apa? Saya dapat oleh-oleh dari Allah untuk umat saya sholat 50 waktu dalam satu hari. Lagi 5 waktu begeruwed, ya 50 waktu arane apa baik, coba sembayang aja. Mau mampu balik lagi, nawar. Balik maning, nawar dikurangi 5 dari 45, mundun maning mengelangit di bawah. Angger mau mampu sampai dikurangi 5 sampai terakhir 5 masih bahasanya mau mampu, nawar maning. Ya kan mungkin bahasa hampura, bahasa blesake mah ya murun isin lah. Wis 5 masih gara ditawar baik. Ya faktanya kan terjadi 5 waktu pun belum mampu. Umat Nabi Muhammad itu nggak mampu. Faktanya masih banyak orang yang melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat itu sendiri. Paneta istighfaran ya gitu kan. Gimana itu? Mukbirina. Kemudian nasihina, yang menasehati semuanya, memberikan nasihat baik, yang memberikan pelajaran mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Yang semuanya mutlak dari Allah gitu kan, bukan dari kemauan para rasul itu sendiri gitu kan, beda. Yang dikatakan tadi rasul dan nabi itu kan yang ngawuruk lah, yang didiknya langsung oleh Allah. Nasihina sodikina tuh benar semuanya, jujur semuanya, nggak ada yang bohong, nggak ada nabi pembohong, semuanya benar. Tapi pernah Nabi Muhammad dalam satu riwayat ada nenek-nenek bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, jere
ning surga mah jelangkan ini. Kata Nabi Muhammad, ya iyalah langkan ini ning surga mah perawan kabeh. Dan akhirnya nenek-nenek tersebut nangis karena dia merasa aing ke lompat nakamana gitu, saya harus lari kemana, di surga nggak ada nenek-nenek. Tapi benar itu bukan bohong, karena ketika masuk surga semuanya menjadi perawan, semuanya menjadi muda lagi, nggak ada nenek-nenek. Jadi nenek tersebut masuk surga tapi posisinya tidak dalam kondisi nenek-nenek begitu. Jadi bukan bohong tapi benar langkan ini. Kemudian mubalighina yang menyampaikan semuanya, setiap perintah dari Allah atau titipan atau wahyu dari Allah semuanya disampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan. Amirina nahina yang memerintah, kemudian juga melarang. Ya sesuai dengan aturan ketakwaan gitu kan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu berbentuk sebuah perintah yang datangnya melalui Nabi dan Rasul. Yang kemudian disambungkan ke bawahnya ada sahabat, tabiin, sampai ke ulama, menek ke ulama, ustad. Dan solawat semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam Nabi Muhammad, sahabat, tabiin, tabiat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya gitu kan. Urutannya kan kayak gitu. Umana Allah
ada yang seperti itu kan. Contohnya seperti Abu Lahab ya. Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lainnya banyak lah.